Shalom. Kembali lagi kita bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan di dalam program Rema. Di mana di sini kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dan merenungkannya. Dan saya berharap bahwa setiap pasal-pasal yang kita baca itu saudara sudah membaca dan saudara membaca keseluruhannya juga, supaya itu bisa membawa berkat dan mengerti akan seluruh isi kitab Alkitab kita, saudara-saudara, nantinya. Karena dengan demikian saudara mengerti akan isi Alkitab, lalu kemudian saudara dapat mengerti pikiran-pikiran, kehendak, rencana Allah atas bumi, atas manusia, khususnya atas kehidupan Anda secara pribadi, panggilan Tuhan, untuk apa tujuan saudara ada di bumi ini. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat pada hari ini bahwa firman Allah kita sudah sampai pada Hakim-Hakim pasal yang ke-12. Nah, namun sebelum kita merenungkan bersama-sama, saya ingatkan saudara yang belum subscribe supaya subscribe. Ya, jangan lupa pencet loncengnya. Ya, juga supaya saudara terus bisa mendapatkan notifikasi atau khotbah-khotbah perenungan-perenungan firman Tuhan. Dan jangan lupa like dan share kepada saudara-saudara, teman, keluarga, untuk supaya juga mereka bisa diberkati dan mengerti firman Tuhan. Baiklah, kita masuk dalam firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ke-12. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita dengan hikmat dan wahyu mengenal Dia dengan baik dan benar. Haleluya. Demikian firman Tuhan, saudara, yaitu mengenai Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, repot nih saudara. Diajak tetapi dia tidak datang. Lalu ketika yang mengajak ini saudara, yaitu Yefta, ternyata diberi Tuhan kemenangan, datang marah-marah. Rupanya saudara-saudara, mereka kemudian memutar balik fakta, berkata, "Kenapa kita nggak diajak?" Lalu Yefta menjawab mereka, "Loh, saya akan ngajak. Saya sedang berperang dan saya ngajak. Tetapi kamu tidak ada satupun yang datang. Ya udah, saya hadapi sendiri bersama pasukan saya, mempertaruhkan nyawa saya. Dan ya syukur Tuhan menolong kami, memberi kami kemenangan. Ya ini juga karena Tuhan yang menolong memberi kemenangan." Tetapi saudara-saudara, rupanya apa yang terjadi? Rupanya saudara-saudara, orang Efraim tidak mau tahu. Mereka berperang melawan saudaranya sendiri. Ya. Kemudian dikatakan saudara-saudara bahwa terjadilah mereka berperang satu sama yang lain. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? 42.000 orang Efraim tewas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah bahaya daripada iri hati. Kalau ada orang yang iri hati, saudara-saudara, ya ini merusak hubungan, menghancurkan hubungan. Bahkan saudara melibatkan banyak orang saudara-saudara untuk ikut di dalam hal itu. Iri hati bisa mempengaruhi orang lain dan merusak suasana, menghancurkan, bahkan saudara-saudara bisa mendatangkan hal-hal yang tidak diharapkan, yaitu kematian.
Bisa kematian mungkin ya ada, bisa mati betul-betul dalam arti kehilangan nyawa karena amarah yang muncul akibat iri hati itu saudara-saudara, maka berbuat hal-hal yang nekat kemudian. Bisa juga saudara-saudara akibat daripada itu adalah kematian dalam bidang-bidang kehidupan akibat daripada iri hati. Sehingga saudara-saudara hanya fokus untuk bagaimana supaya merusak punya orang lain dan dia tidak lagi mengerjakan milik dia sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia justru terpuruk, saudara-saudara. Biasanya demikian orang-orang yang iri hati akan justru mengalami keterpurukan, saudara. Karena pikirannya dan hatinya yang panas dan marah itu membuat dia, saudara-saudara, tidak lagi fokus untuk mengerjakan apa yang seharusnya dia lakukan, bagian milik dia, saudara-saudara. Nah, ini yang banyak terjadi, saudara-saudara, bahaya daripada iri hati. Udah diajak tidak mau, tetapi ketika orang mengalami kemenangan, saudara-saudara, dia marah-marah. Loh, kamu kok nggak ngajak aku ya? Kamu mau cari nama sendiri ya? Kamu mau jadi terkenal sendiri ya? Kamu mau menikmati sendiri ya? Padahal udah diajak, saudara-saudara. Nah, ada orang-orang yang model-model seperti ini. Istilah anak-anak muda sekarang ini, saudara-saudara, ini orang toksik. Ya, bahaya. Selalu bawa racun, saudara. Membuat suasana selalu rusak. Menghancurkan hal-hal yang sudah baik, yang sedang terjadi yang baik, saudara-saudara. Ada orang-orang seperti tidak bisa dinasehati, tidak mau terima teguran, selalu merasa benar, dan selalu merasa dia korban, dia orang lainlah yang salah, saudara-saudara. Dan ya itulah yang ada pada orang ini, saudara. Nggak tahu apa mau dikasih nama orang seperti ini, tapi ya istilah-istilah anak muda sekarang cukup kena juga dengan kata orang ini orang toksik. Ya, seperti ada racun dalam dirinya, saudara, yang selalu menolak apapunnya. Dia hanya ingin yang terbaik, yang mempengaruhi orang, saudara. Wow, ini punya sebenarnya kehebatan dalam diri, tetapi salah menggunakan. Nah, saudara-saudara, kalau tidak bertobat orang ini, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, akan selalu membuat masalah yang sama, selalu dia merasa dia yang korban, padahal dia yang mengorbankan orang lain, dia merusak dirinya, dia meracuni suasana tempat di mana dia berada dengan hal-hal yang buruk, saudara-saudara. Nah, tetapi dia selalu merasa dia yang jadi korban, dia yang benar. Tidak pernah mau meminta maaf, tidak pernah. Saudara, ini yang terjadi, yang kita lihat di sini, saudara-saudara. Ya, nah akhirnya dia orang seperti ini akan selalu susah. Sebenarnya Tuhan ingin mengubah hal itu yang ada dalam dirinya. Itu sebabnya persoalan yang sama terus dia hadapi adalah supaya dia bisa berubah dan sadar akan keadaan ini. Tapi dia tidak mau. Nah, satu-satunya jalan, saudara, biarlah lewat kebenaran engkau menyadari kalau itu terjadi pada dirimu selama ini. Coba sadar dan kemudian ubah, saudara-saudara. Belajar mulai minta maaf. Belajar, saudara, untuk mau rendah hati dalam hidup ini. Untuk kita mau menerima nasihat orang, mendengar petuah-petuah dari orang lain, saudara. Belajar untuk kita dia bersyukur, saudara-saudara. Kalau melihat orang lain berhasil, ya kita harusnya ikut senang berhasil. Saudara-saudara, memberkati dia supaya dia lebih lagi dalam hidupnya. Dan itu juga akan menjadi berkat buat kita sendiri, saudara-saudara. Apalagi kalau itu adalah saudara seperti Yefta dan Efraim. Mereka adalah saudara. Saudara-saudara yang saya kasih, mereka ini saudara, tetapi harus berperang. Ya, peperangan ini ya ini peperangan antar keluarga, saudara, yang terjadi kelihatannya. Tetapi biarlah saudara melalui ini kita belajar. Sering itu terjadi di keluarga, antara adik dan kakak, antara orang tua dan anak. Maka kita lihat sekarang ada banyak saudara, anak-anak ketika dia merasa sudah berhasil, lalu dia gugat orang tua dan saudaranya yang merasa orang tuanya tidak adil membagi harta. Dia gugat di pengadilan, saudara-saudara, dengan harga yang fantastis, 5M, saudara, plus dia kalau memenangkan dia mau ambil warisan itu, saudara. Wow,
Tidak ada lagi rasa persaudaraan, rasa kasih yang ada. Hanya iri, saudara-saudara. Hanya amarah, benci, saudara-saudara, yang ada. Inilah bahaya dari semua karakter-karakter yang seperti itu. Tapi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kalau kita mau diubah, Tuhan bisa, kita bisa berubah, saudara. Kita harus bisa putuskan berubah. Tuhan begitu penuh kasih sayang buat hidup kita. Situasi-situasi yang ada pada kita sebenarnya adalah situasi-situasi yang mau mengajar kita untuk dapat mengasihi orang lain, menerima, bersyukur atas hidup ini, bersyukur atas keadaan, bergembira atas keberhasilan orang lain, saudara. Ya, kiranya dari pelajaran ini kita melihat, saudara, bahwa bahaya iri hati itu nyata dan sudah banyak terjadi di depan mata kita di hari-hari ini, saudara. Ada banyak anak-anak yang menggugat saudara-saudara ke pengadilan orang tuanya, saudaranya, karena iri dengan dia menganggap orang tuanya tidak adil dalam berbagi harta. Atau hal-hal yang lain dalam pergaulan, dalam organisasi, baik di tempat saudara bekerja, iri hati seringkali ada. Ya, lalu kemudian saudara di dalam organisasi perkumpulan saudara, di dalam tempat-tempat perhimpunan saudara, arisan-arisan ibu-ibu, atau di tempat yang lain, saudara-saudara, di mana saudara biasa berkumpul bersama sahabat, teman, keluarga, kolega, teman bisnis, siapapun. Ya, itu bisa terjadi, saudara. Tetapi mari kita belajar dari sini bahwa itu berbahaya. Ya, coba saya lihatkan, saudara. Saya mau lihat satu firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 berkata begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bahaya iri hati, saudara, bisa mendatangkan banyak penyakit. Hati kalau tenang, hati kalau damai, hati kalau bersyukur, hati kalau bersuka cita lihat teman, keluarga, saudara, sahabat, kolega yang berhasil, kita suka cita, kita senang, itu justru mendatangkan kesegaran buat hidup kita. Dia bukan hanya bicara tubuh secara fisik ini, ya memang ini bisa sakit, bisa rusak akibat iri hati, udah pasti banyak penyakit muncul, saudara. Nah, tetapi yang dia maksudkan tubuh juga di sini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, menyegarkan kita sebagai sebuah sekutu, sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah kelompok, sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah tempat usaha, kolega, saudara-saudara, perhimpunan apapun itu akan menjadi segar kalau ada sukacita, saling mendukung, saling menopang, saling menyemangati, saudara-saudara, saling mengasihi, bahasa Alkitabnya, satu dengan yang lain, saudara. Maka kita akan melihat berkat-berkat itu datang. Bukan hal-hal yang busuk, membusukkan tulang-tulang kita. Artinya kekuatan kita menjadi hancur, saudara. Tulang-tulang busuk artinya itu kekuatan tubuh adalah tulang. Kekuatan organisasi, kekuatan keluarga, kekuatan daripada perhimpunan-perhimpunan dengan kolega, dengan teman bisnis kita, saudara, adalah tulang. Itu seperti tulang, kekuatan kita tidak hancur, tidak rusak, saudara. Ya, tetapi justru kita dalam kebersamaan itu berkat ilahi dinyatakan. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau kita duduk rukun bersama, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat itu, saudara. Wah, luar biasa dalam kerukunan. Ya, kalau rukun, saudara, tidak ada orang-orang yang toksik seperti ini, saudara, maka saya percaya ini akan terjadi, saudara. Berkat-berkat dinyatakan. Bukan hanya dia yang berhasil yang kita syukuri itu, tapi keberhasilan dia akan nyiprat ke kita yang lainnya, saudara. Ya, atau itu akan menyemangati kita, membuat kita bahagia, yang membuat kita juga segar untuk bisa berhasil, bahwa dia bisa, saya juga pasti mencapai bersama-sama dengan dia dan Tuhan dalam hidup ini.
Karena itu saudara, hari-hari ini banyak bersyukur, bersuka cita, lihat teman yang berhasil, lihat keluarga, sahabat, saudara, kolegamu, siapapun teman kerjamu yang berhasil. Oh, senang, sukacita, bersyukur saudara, semangati terus, katakan terus maju di dalam hidupmu. Engkau orang yang diberkati. Dan ketika engkau berkata begitu, sebenarnya engkau sedang memberkati hidupmu sendiri juga. Karena engkau sedang menyegarkan tubuhmu dan sedang mengokohkan akan kekuatan di dalam dirimu untuk mencapai keberhasilan. Saudara yang saya kasih, karena itu mari kita hidup saling menopang, tolong menolong, saling mengasihi. Itulah panggilan Allah bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Tuhan, biarlah dalam hidup kami belajar untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong, saling mengasihi, saling memberi semangat ya Tuhan. Pagi ini, aku percaya Tuhan melalui program ini, berkat-Mu atas umat-Mu. Dan sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, bahagia ya Tuhan Yesus. Senantiasa sejahtera Tuhan menyertai setiap orang yang mendengar ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memuji Engkau demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kiranya kebenaran ini mengajar kita untuk selalu bersuka cita dalam keberhasilan-keberhasilan yang dicapai orang lain, keberhasilan bersama. Jangan biarkan iri hati. Jangan jadi orang toksik di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua, dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi. Salam kasih dalam Kristus.